kalau sebenarnya profesi hukum merupakan salah satu profesi yang tertua di dunia. Usia profesi hukum sama tuanya dengan profesi kedokteran. Hal ini menunjukkan bahwa profesi hukum merupakan profesi yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Dalam salah satu kajian filsafat menyebutkan bahwa sejatinya manusia merupakan makhluk yang egois, di mana ia akan senantiasa berupaya untuk mencapai kebahagiaan dan kepentingannya sendiri. Yang menjadi masalahnya adalah antara kepentingan manusia yang satu dengan kepentingan manusia yang lain sering saling bertabrakan. Oleh karenanya, hukum hadir untuk mengatur kepentingan-kepentingan itu dan mewujudkan kehidupan yang teratur demi mencapai tujuan bersama. Maka, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Putri Bunga Dwita, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, untuk memberikan penjelasan tentang etika profesi hukum. Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu etika dan apakah etika sama dengan nilai moral. Jadi, etika sendiri merupakan analisis tentang baik buruknya suatu tindakan atau tingkah laku. Etika juga menyoroti tentang kewajiban-kewajiban manusia. Lalu, apa yang menjadikan etika dan moral itu berbeda? Perbedaan paling mencolok antara etika dan moral dapat dilihat dari mana etika dan moral itu berasal. Etika berasal dari pemikiran individu, kelompok, atau suatu lembaga. Sedangkan moral sendiri berasal dari budaya dan norma masyarakat. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa etika itu merupakan teori, sedangkan moral merupakan perwujudan dari etika, atau bisa dibilang praktik dari etika. Kendati demikian, biasanya nilai moral dan etika tidak saling bertentangan, justru bahkan saling mendukung. Lanjut ke materi berikutnya, tentang apa itu profesi. Profesi adalah kegiatan atau pekerjaan atau bahkan jabatan di mana untuk menjalankannya diperlukan keahlian khusus yang didapat melalui pelatihan atau sertifikasi yang memerlukan waktu yang cukup panjang. Misalnya nih, sebelum menjadi hakim, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan gelar sarjana hukum yang didapat dari pendidikan tinggi tentunya. Belum selesai sampai di situ, ia juga harus lulus dalam tes perekrutan calon hakim dan terakhir ia akan disumpah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu, apa itu etika profesi hukum? Etika profesi hukum adalah dasar atau acuan yang dijadikan pedoman oleh penegak hukum dalam menegakkan keadilan yang dituangkan dalam bentuk kode etik profesi hukum. Kode etik profesi hukum tidak dibuat oleh pemerintah, melainkan dibuat oleh instansi atau lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi profesi tersebut. Biasanya berupa organisasi seperti Ikatan Notaris Indonesia disingkat dengan ini, Ikatan Hakim Indonesia disingkat dengan IKHI, Persatuan Jaksa Indonesia disingkat dengan PJI, dan masih banyak yang lainnya. Terus gimana ya kalau seseorang yang sudah menduduki suatu profesi melanggar kode etik dari profesinya? Adapun pelanggaran itu akan diproses oleh lembaga yang menaungi profesi tersebut. Pelanggar akan diberikan sanksi berupa tindakan disipliner, tapi tidak sampai dipidana kok. Saya berikan contoh. Dalam kode etik notaris, seorang notaris dilarang untuk merangkap jabatan di luar wilayah jabatannya sebagai notaris. Lalu, apabila terjadi pelanggaran, gimana ya? Bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Sanksi yang dikenakan berupa teguran, peringatan, scourging, unsetting, dapat pula pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Adapun sanksinya tidak sampai diberhentikan dari jabatannya sebagai notaris. Karena hanya menteri yang berwenang melakukan pemecatan terhadap notaris dari jabatannya. Tentu saja dengan mendengarkan laporan dari majelis pengawas. Menurut saya, sanksi ini kurang memberikan efek jera terhadap pelakunya. Sehingga
bisa saja kesalahan yang sama berulang. Sebab seorang notaris, meskipun sudah tidak tergabung sebagai anggota dari ini, tetap bisa menjalankan fungsi sebagai notaris. Menurut kalian gimana ya? Notaris yang diberikan sanksi atas pelanggaran kode etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap keputusan Dewan Kehormatan Daerah kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksa tingkat akhir. Sekian dulu ya penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, teman-teman bisa tambahkan dari referensi lain. Dan apabila teman-teman merasakan manfaat dan kelebihannya, silahkan untuk bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.